Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur anu mangkuk di lembur, baraya-baraya anu aya di kota, kawargi-wargi nu linggih di pakamitan. Jadi dalam artian kalau dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara yang ada di desa, ke apa namanya, ke sahabat-sahabat yang ada di kota, situ aja lah ya. Oke, ada beberapa video yang tentunya sangat menarik untuk direaction dan diulas ya. Selain dari video dari Om Jen sebagai Bupati Purwakarta sekarang, yang beliau disebut sebagai boneka KDM gitu. Ini video lama waktu debat kalau nggak salah ya. Terus yang kedua juga saya menemukan video lama di salah satu stasiun televisi. Di situ ada yang disebut acaranya itu apa ya, kalau saya nggak salah ya, kalau nanti koreksi ya kalau salah, itu Suara Hati Rakyat. Ada seorang penelpon ibu-ibu dari Bekasi yang luar biasa, dan ini masih relevan dengan sampai saat ini. Dan video yang terakhir yaitu video di mana kemarin di salah satu TV ya, saya nggak mau nyebutlah TV-nya, yang di situ ada Kaseto, terus juga ada Purnawirawan TNI, terus juga di situ ada dari kaum Ba'alawi yang di anggota komisi DPR ya, yang dari marga Asegaf tuh, saya nggak kenal orangnya siapa. Yang paling fenomenal ada Pak Ono Surono, terus juga penggugat ya, penggugat ataupun pelapor KDM ya, itu Bapak Adel yang seorang pengacara. Oh, Bu Sofi ya, iya Bu Sofi yang apa namanya, pasang badan ya, dan beliau menyatakan perlu untuk dengan adanya programnya Kang Deddy Mulyadi. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita ke sana, sebelum ini alangkah baiknya kita lihat dulu dari videonya Om Jen nih. Om Jen, ini dia videonya. Kami tidak pernah peduli dengan cibiran orang lain yang mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang menjadi boneka Kang Deddy Mulyadi. Bagi kami lebih terhormat menjadi boneka orang yang ikhlas mencintai masyarakat Purwakarta, mengobati orang-orang yang sakit, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, membebaskan seorang ibu yang melahirkan yang anaknya ditahan di rumah sakit, dan juga membebaskan orang-orang yang terjerat rentenir, daripada kita menjadi boneka manusia-manusia yang serakah yang tidak mencintai rakyatnya. Itulah setelah kita setelah kita lihat dan tonton bersama videonya dari TikTok gitu, saya ambil tuh ya. Jadi di situ ya memang benar, lebih baik jadi yang menyebutkan Om Jen itu boneka ya. Iya, lebih baik jadi boneka seorang yang memiliki hati nurani, seorang yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi, bercita-cita luhur terhadap paling dasar itu bangsanya atau rasnya atau sukunya, yaitu orang Sunda, Jawa Barat, yang melepaskan dirinya, yang berusaha melepaskan warganya ataupun saudaranya ini dari jeratan rentenir, yang menolong ibu-ibu yang melahirkan yang anaknya ditahan di rumah sakit, kan seperti itu. Terus apa yang salah ketimbang kita menjadi seorang boneka orang yang serakah, yang ujung-ujungnya kalau kita jadi boneka orang yang serakah ya kita juga ikutan serakah, kan? Kalau menurut saya seperti itu. Contoh, kita menjadi seorang mungkin ya karyawan rentenir, ya salah satunya seperti itu ya, makanya kita akan menjadi terbiasa dengan uang renten tersebut dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau menagih uang terhadap orang yang terjerat hutang dengan kekejaman, kejam loh, dengan makian, kan seperti itu. Tapi kalau kita menjadi boneka, dalam artian boneka dalam tanda petik sebetulnya saya mengabdi itu, mengabdi kepada orang yang memiliki hati, maka kita juga akan terbawa intuisinya, terbawa juga kelembutan hatinya, seolah-olah kita itu diberikan pelajaran oleh Kang Deddy itu, bagaimana menggunakan rasa cinta terhadap sesama, bagaimana menggunakan rasa kasih sayang terhadap alam, bagaimana menggunakan jabatan kepemimpinan demi kepentingan masyarakat banyak. Jadi keislaman seseorang itu bukan hanya pandai dalam lidah, dalil ataupun apapun, tapi kalau untuk pejabat, kebijakan-kebijakannya, arahan-arahan APBD-nya itu demi kepentingan rakyat nggak? Nah itu
Jadi saya suka heran kepada orang yang nyinyir ngomong gitu. Ngomongnya apa? Bonekanya Kang Deddy. Ya nggak masalah. Seperti saya nggak akan marah disebut bonekanya Kang Deddy gini. Tapi saya bukan buzzer loh. Saya nggak dibayar. Saya buat akun ini, YouTube ini ya. Satu, kalaupun besar, saya punya cita-cita yang sangat besar juga. Ingin mengembangkan YouTube ini seperti beliau, Kang Deddy, istilahnya contoh hidup saya saat ini ya. Contoh nyata hidup saya saat ini, saya ingin menggunakan AdSense dari YouTube ini untuk berbagi kepada sesama. Kan seperti itu. Selain juga saya sekarang sudah bergerak lah, tapi saya nggak usah ungkap di sini kan gitu. Terus ada fenomena video nih nanti ya, setelah berikut ini kita lihat nih video, kita bahas ke politiknya. Nah kalau untuk Om Jen, bravo ya Om Jen, jalankan terus, jangan pernah ragu, lanjutkan perjuangan untuk memakmurkan minimal Purwakarta yang dipimpin Om Jen sekarang. Kalau untuk Kang Deddy mungkin untuk ruang hidupnya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat Jawa Barat dan menyumbang kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kan seperti itu. Nah kita lihat video yang berikutnya. Nih ya, kalian dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Halo, selamat malam, Pak. Dengan Ibu siapa Bu, dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Astri, silakan Bu. Saya sarankan kalau ngundang dari anggota DPR tuh yang smart dong, Pak. Yang menguasai masalah. Kenapa Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Dong, dia tuh 2 periode dia DPRD. Kok sekarang ributnya minta ampun? Astri, dulu tuh ngapain aja dia? Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Enggak. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Enggak. Bu Sofiani putus asa Bu mendidik anak. Ya sudah terima beres, masukin barak militer aja. Bu Sofi tanggapannya. Enggak putus asa sih ya Pak. Kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Enggak. Iya maksudnya itu kayak apa dari dulu loh, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung lah maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah begitu kan Pak. Nah kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju. Ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar enggak tawuran, biar enggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini enggak bagus lah, beginilah begitu. Oke. Ada. Nah itu dia sahabat ya. Kita lucu loh lihat video yang pertama tadi ya. Video dari seorang ibu yang acara zaman dulu. Suara Hati Raya. Jadi dia itu berkata, kok Pak ngundang itu harusnya itu jangan ngundang orang yang tidak berkompeten loh. Jadi dia itu sudah 2 periode terpilih jadi DPRD katanya, tapi selama ini kemana aja. Giliran ada program yang bagus kok repot, kok nyinyir gitu. Nah ini percis ya para elit sekarang yang kebanyakan mungkin sudah 2 periode ya. Yang sudah 2 periode kemarin kemana aja. Satu untuk penanganan apa? Penanganan anak-anak di usia di bawah umur ini yang terpapar apa? Kenakalan. Yang sudah keracunan game online, terus juga tawuran, bawa sajam kan seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau menurut saya tuh jujur aja mereka ini para elit, terus juga Pak Adel nih yang yang melaporkan, mempertontonkan kebodohannya sendiri. Kenapa saya bilang mempertontonkan kebodohannya sendiri? Ia memperlihatkan aibnya sendiri di hadapan masyarakat, karena masyarakat sudah melek sekarang. Kenapa? Yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar wacana, tapi aksi nyata, kan itu ya. Nah, jadi gini, ini nih,
Satu, para elit ya, juga mungkin untuk Pak Ono nih. Pak Ono, kita kalau menurut saya yang bodoh nih, dalam landasan kita berkritik itu satu, kritik itu harus ada sesuai data, fakta yang otentik. Itu yang pertama. Kan gitu. Nah, kita kembalikan dulu Pak Ono itu sebagai, ataupun nih Juragan Asegaf ini sebagai wakil rakyat. Dalam struktur jabatan ada seperti contoh presiden, ada wakil presiden. Presiden ya udah jadi pemimpin presiden. Tapi kalau wakil presiden, wakilnya dihilangkan jadi apa? Jadi presiden toh. Nah, wakil rakyat kalau dihilangkan wakilnya jadi apa? Rakyat kembali, dan ingat Pak Ono, harusnya Pak, di atas semuanya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, Bapak sebagai wakil rakyat, berarti bosnya rakyat yang sebenarnya. Kan gitu. Harusnya Bapak itu turun ke lapangan. Begitu ada, kalau mau kritik nih, nggak perlu kita recok, nggak diajakin inilah, itu nggak perlu Pak. Kalau Bapak, saya kan tugas saya sebagai controlling. Ngontrol bukan hanya kata-kata di belakang meja, Pak. Begitu seorang pemimpin ataupun eksekutif membuat kebijakan dalam satu program, setelah dilaksanakan, nggak usah omon-omon, Pak. Nah, ini juga buat Farel Anda ya. Sebelum Anda jadi anggota dewan, datang ke masyarakat gitu kan, tanpa diundang. Tapi sekarang kok minta diundang, begini ya. Setelah jadi wakil rakyat, padahal bos Anda itu rakyat, kok nunggu diundang? Harusnya Anda datang. Nah, begini harusnya, seperti Pak Ono, begitu ada program, Anda cross check ke lapangan, lihat gelombang terbesar, masyarakat itu, rakyat itu mendukung atau tidak. Karena Anda adalah view ataupun corong kami, corong rakyat, karena Anda wakil kami, wakil rakyat. Rakyat sudah mewakilkan, berarti Anda memiliki mandat untuk menyuarakan suara kami. Seketika Anda turun ke bawah, ke lapangan, mendengar fenomena, ataupun jangan dulu bukalah akun-akun TikTokmu, komennya di sana seperti apa. Kalau 70% masyarakat mendukung gerakan itu, Anda harus letakkan di situ, oh ini rakyat mendukung, berarti saya harus menyuarakan suara rakyat. Jangan dulu berkomentar, sudah ambil itu, sakuin di Pak Ono, bless, disakuin, terjun ke barak militernya, kaji sama Pak Ono sendiri di barak militer. Seperti apa, bagaimana programnya, bagaimana cara pendidikannya. Itu Kak Seto bagus tuh, turun. Jadi Kak Seto itu nggak bagus, itu kritik yang bagus itu tidak mau mengkritik sebelum dia tahu akar permasalahannya. Kan gitu. Jadi rakyat boleh punya curiga kepada Pak Ono. Curiganya seperti apa? Jangan-jangan gitu. Anda komplain ataupun seolah-olah nyinyir itu nggak kebagian dana APBD ya? Karena ada pemangkasan dana APBD ya, kan gitu. Jadi keinginan Anda mau bikin program, ajak Anda lakukan penelitian, kajian, terus begitu melakukan kajian ada anggaran, penelitian anggaran habis Pak, duit pakai penelitian, pakai yang ujung-ujungnya tidak menghasilkan satu program yang baik. Begitu sudah jadi programnya keburu habis masa jabatannya, sudah hanya wacana. Kan gitu. Nah, harusnya begitu Anda turun, terus Anda menemukan ada yang kurang dan Anda punya pemikiran positif, pemikiran yang lebih, punya ide. Jangan malu, Pak. Pak Deddy sini. Ini udah bagus programnya, saya lihat oke, tapi ada kurang, Pak. Saya punya ide, Pak. Tambahin boleh nggak? Itu yang gentle, Pak. Itu wakil rakyat kontrol. Nah, kalau Bapak menemukan seperti ini, misal kebalikannya, Bapak turun ke masyarakat, masyarakat semua menolak. Sakuin, terus lihat ke barak militernya, ada tidak penyiksaan kepada anak atau punishment tentang kenakalan dia. Kalau menemukan itu baru, nah itu kritik. Jadi Anda kritik itu berlandaskan dasar data dari rakyat sendiri, keinginan masyarakat sendiri, dan fakta di lapangan di tempat pendidikan itu ataupun di dodik militer itu. Ada kekurangan, misalkan ada kurang idenya Kang Deddy, harus ditambahkan. Atau paling kalau enggak, itu yang kalau enggak Bapak itu ya seharusnya dari dulu sih ya, makanya kemana aja ya Pak. Begitu Bapak membuat program sendiri, ini DPR nih buat program gitu kan untuk menangani ini. Bapak rawat deh anak-anak yatim, anak-anak yang nakal itu, didik oleh Bapak dengan metodologi Bapak itu.
Rakyat akan melihat, oh DPR ini kerja gitu. Jadi kalau seperti ini saya bisa berasumsi ada dua hal yang saya asumsikan ya. Satu, karena tidak kebagiannya anggaran. Yang kedua, karena apa? Karena saingan tentang partai politik, tentang politik untuk di kemudian hari, saingan gitu. Jadi takut kalah populer sama beliau yang sudah menjabat sekarang. Itu. Jadi betulnya apa kalau menurut saya sekarang itu mau baik DPR RI, DPRD, tingkat 1, tingkat 2 itu sudah kehilangan rasa cinta kepada rakyatnya, rasa cinta kepada bangsanya. Yang ada hitung-hitungan mempertahankan kedudukan, posisi dan jabatan. Dan mungkin juga saya bisa berasumsi memang benar ya, DPRD, DPR RI itu seolah-olah sekarang ini sudah jadi badan usaha, sudah jadi PT partai, kan gitu. Kan seharusnya partai itu hanya kendaraan politik, ataupun kalau dalam ibarat itu dalam kata kasarnya itu hanya sebagai angkot gitu. Setelah kita jadi ya turun di situ, lepaskan kepartaian Anda, utamakan kepentingan rakyat. Anda jangan berpikir lagi elektoral. Jangan berpikir dulu untuk sekarang waktu Anda bekerja, jangan dulu berpikir elektabilitas bagaimana Anda mau jadi apa ke depan. Setelah Anda punya mandat dari rakyat menjadi wakil rakyat, yang harus Anda pentingkan itu adalah semata-mata demi kepentingan rakyat. Dan ternyata kalau seperti ini anggota dewan sekarang, saya bisa berasumsi bahwa anggota dewan sekarang itu menjadi anggota dewan, menjadi pejabat itu bukan murni 100% demi rakyat, bangsa dan negara, tapi satu untuk kepentingan dirinya pribadi untuk menggapai jabatan yang lebih tinggi, yang keduanya juga mungkin untuk memperbesar partainya dan golongannya. Kan seperti itu. Jadi kompetensi anggota-anggota dewan ini kelihatan sekarang. Seperti dari dulu mana programnya, mana kerjanya, nggak ada, emang bener nggak ada gitu. Seketika ada orang yang bekerja, nyinyirnya luar biasa, tanpa memiliki data, tanpa memiliki solusi. Jadi semuanya berdasarkan asumsi atau pemikiran pribadi, bukan atas aspirasi masyarakat. Karena rakyat Jawa Barat, Pak Ono, kalau melihat program Kang Deddy sekarang, itu rata-rata di atas 70% mendukung keputusan dan kebijakan beliau. Nah, kok wakil rakyatnya, yang notabene bosnya rakyat. Jadi sekarang itu wakil rakyat itu hanya berpikir ruang lingkup kecil, bagaimana dia bertahan suaranya di dapilnya sendiri, di ruang lingkupnya sendiri, dengan cara apa saja, kan gitu. Padahal kalau sudah jadi DPRD, walaupun dia dapil mana, itu sudah menjadi milik warga Jawa Barat, bukan hanya dapil. Kalau jadi DPR RI, kan gitu, dia itu sudah menjadi wakil rakyat seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dapilnya sendiri. Jadi harus mementingkan kepentingan yang lebih luas ketimbang dapilnya. Nah itu yang benar, yang memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara loh. Jadi lucu jadinya. Jadi mempertontonkan dan membuka aib pemikiran Anda, tujuan Anda menjadi anggota dewan kalau seperti ini. 2 periode kemana aja gitu. Gak ada kerja berarti kan. Seketika ada yang kerja ya seperti ini. Oke lah, itu saja dulu ya kawan-kawan. Dan mungkin kawan-kawan semuanya bisa menilai. Kalau ucapan saya ada yang salah silahkan koreksi. Kalau benar Anda silahkan like, share, and comment di YouTube saya. Dan dukung saya untuk memperbesar YouTube ini, untuk untuk memperpanjang kebaikan. Saya ingin mencontoh sifatnya Kang Deddy yang sering membantu masyarakat kecil, kan seperti itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya, bye bye.